Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Muallim Kiai Fikri Ahmad Fikri LC yang insyaallah akan memberikan ilmu atau nasihat untayan kata-kata mutiara yang insyaallah akan dimulai sebentar lagi. Maka daripada itu kita himbau kepada jamaah yang masih di luar untuk segera masuk ke dalam masjid. Mari kita dengarkan tausiahnya beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja kepada Muallim Kiai Haji Ahmad Fikri LC. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua yang kami muliakan, Al-Mukarram Ustaz Nurdin, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Jamhuri, yang kita muliakan Bapak Kohar Ketua RT 01, yang kami muliakan Ananda Faris, yang kami muliakan Bapak Haji Oslan MM, YouTuber Muallim Ahmad Fikri, dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama telah hadir di Masjid At-Taubah dalam rangka i'tikaf untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar di akhir di bulan Ramadan ini, bertepatan tanggal 23 Ramadan. Dengan iringin doa dari sisa bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Jami' At-Taubah ataupun para pemirsa yang melihat tayangan YouTube Muallim Ahmad Fikri dimanapun mereka berada, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat serta doanya. Yang sakit diangkat penyakitnya Allah Ta'ala, yang kesulitan rezeki mudah-mudahan Allah angkat semua kesulitannya. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan jamaah saya yang masih sewa rumahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah rezeki yang banyak, yang halal, bisa membeli rumah. Mudah-mudahan selalu kita
diberikan keberkahan Allah Ta'ala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan sampai akhir hayat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita telah masuki tanggal 23 di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan doa dan penuh harapan yang kita memohon kepada Allah Ta'ala bisa sampai datangnya bulan Ramadan. Di dalam doa kita, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ada di tengah-tengah. Kita tetap semangat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan memakmurkan diri kita untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Tidak ada suatu hari ataupun malam kecuali bertambah kebaikan kita, bertambah nilai ibadah kita, bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan rahmat, ampunan dan itqum minan nar, dan pembebasan dari siksa api neraka. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa memakmurkan dan memperbanyak dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, baik ibadah puasa, solat berjamaah di masjid, solat sunnah yang kita lakukan, baik solat sunnah duha, solat rawatib qabliyah dan ba'diyah, ataupun solat tahajud yang biasa kita lakukan setiap malamnya, khususnya di bulan-bulan suci Ramadan. Dan demi ayat kita baca juz maupun lebih daripada ayat Al-Quran yang kita baca sampai khatmul Quran. Alhamdulillah. Inilah nilai-nilai ibadah yang amat sempurna yang Allah berikan kepada kita, dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berapa banyak dari saudara-saudara kita tahun kemarin i'tikaf di masjid ini. Kemarin menjelang Ramadan mereka bisa kumpul bersama kita, namun di pertengahan Ramadan mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa menyempurnakan amalia-amalia kebaikan di bulan Ramadan. Andai kata kita mengetahui tangisan-tangisan dan harapan-harapan orang-orang di alamul barzah kita terdengar dan kita merasakan, pasti kita akan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Tidak ada hari dan malam, 1 menit bahkan jam berjalan begitu saja kecuali kita melakukan amal-amal kebaikan. Karena banyak orang-orang di alamul barzah, mereka menangis dan memohon kepada Allah untuk balik ke alamul dunia, untuk mendapatkan hari-hari yang mulia di bulan Ramadan, untuk berpuasa, tadarusan Al-Quran, i'tikaf seperti ini, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffiyatis sayatin fihi Lailatul Qadar khairu min alfi syahr."
Rahu Bukhari wa Muslim An-Nasa'i an Abi Hurairah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Di bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan bulan Ramadan ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan para nabi dan rasul kecuali junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya. Hendaknya kita isi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu laksana seperti toples. Toples itu wadah untuk menyimpan makanan. Kalau nanti kala hari raya Idul Fitri itu kita punya yang namanya toples yang kita taruh di meja tamu, supaya tamu yang datang bisa mensisipi makanan-makanan yang kita siapkan untuk para tamu. Ramadan seperti itu juga. Ramadan itu laksana toples, wadah kue. Kue yang kita masukkan ke toples itu adalah amal kebaikan kita. Baik itu puasa, tadarusan Al-Quran, infak dan sedekah, melaksanakan sholat, tahmid dan zikir, silaturahmi, dan amaliyah lainnya. Itu perumpamaan kue yang bakalan kita masukin ke toples tersebut. Karena ada juga di antara kita, kala datang bulan Ramadan, mereka tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memperbaiki dirinya dan tidak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datangnya bulan Ramadan dia biasa-biasa aja. Sembayang kagak, baca Quran kagak, puasa kagak, bayar zakat kagak, iktikaf juga kagak. Tapi kalau hari raya Idul Fitri itu paling cakep bajunya, persiapannya luar biasa. Ketika takbiran mukul beduknya paling kenceng, masang petasan, rameh nih bukan main. Yang model begini namanya Islam KTP. Islam KTP. Kenapa Islam KTP pusat? Puasa kagak, tarawih kagak, sholat kagak, tadarusan Quran kagak, iktikaf untuk mencari malam Lailatul, yang penting lebaran pakai baju. Yang penting lebaran makan tupat, makan opor ayam, makan semur. Yang penting nikmat hari lebaran. Itu lebaran itu untuk orang merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa Ustaz? Dia bisa menahan hawa nafsunya, meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Dia menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan dia melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah yang dikatakan hari kemenangan. Dia mendapatkan fitrah kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah, limpahan pahala yang Allah berikan kepada mereka. Dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti bayi balu rahim
bayi baru lahir dari rahim seorang ibu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Inna Allah farada alaikum syama Ramadan wa sanantu qiyamahu wa man shamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban ghufirahu dunubuhu kal yaumi waladatu ummuh. Rahul Bukhari Muslim wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ahmad an Abi Hurairah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan aku, kata Nabi, mensunnahkan, menganjurkan untuk melaksanakan sholatul tarawih. Siapa saja yang puasa, yang melaksanakan sholatul tarawih karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, maka Allah akan mengampunkan semua dosanya sama seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Tuh, mendapatkan fitrah, kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakalah dia masuk pada malam hari raya, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah i'tikaf duduk di masjid ini. Alhamdulillah, untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Ustaz Basyar. Alhamdulillah. Kita bisa i'tikaf di masjid ini, alhamdulillah, di dalam melaksanakan macam-macam ibadah dari ibadah solat. Bayangkan, andai kata manusia mengetahui hikmah di balik di dalam melaksanakan solat berjamaah, pasti dia akan datang menuju masjid walaupun cuma merangkak, karena dia mengetahui keutamaan ibadah solat berjamaah. Apalagi di dalam melaksanakan solatu isya dengan solatu subuh, fadilah keutamaan yang sangat luar biasa, pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kulluh. Rahu Bukhari wa Muslim an Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, man shalla isya fi jama'atin, siapa saja yang sembahyang isya berjamaah, sama seperti orang yang sembahyang separuh malam. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama lailatu kulluh. Siapa saja yang sembahyang subuh berjamaah, sama pahalanya orang yang sembahyang semalam suntuk. Ini pahala keutamaan orang yang melaksanakan solat berjamaah di dalam 2 solat saja. Apalagi di sembahyang solat 5 waktu, 2 saja, Masya Allah. Orang sembahyang isya sama seperti orang sembahyang separuh malam. Orang yang sembahyang subuh berjamaah sama seperti orang sembahyang semalam suntuk. Ini pahalanya yang Allah berikan kepada mereka yang ingin melaksanakan ibadah solat berjamaah. Alhamdulillah. Kita belum tentu bisa melaksanakan solat semalam suntuk dari maghrib sampai subuh. Ini belum tentu kita bisa ngelakuin. Jangankan malam suntuk, separuh malam aja kita kagak mampu. Sembahyang tarawih aja kadang-kadang kita milih-milih. Betul? Sembahyang tarawih aja, Bu, kita sembahyang tarawih milih-milih. Kadang-kadang habis pulang dari masjid
sebelum kita datang ke masjid besoknya melaksanakan sholat tarawih, kita lihat jadwal dulu. Ini jadwal malam ini alhamdulillah sembayangnya cepet nih. Sembayangnya cepet, lancar lagi, bagus banget, tanpa ada hambatan. 20 menit kelar, setengah jam pelaksanaan selesai, sholat tarawih. Pas besok ngelihat si Anu yang jadi imam, wah 1 jam lebih nih. Ini mindah pasti. Sembayangnya nggak jadi di Masjid At-Taubah, di musola Al-Falah di atas Saridin aja dah. Kenapa? Imam yang Masjid At-Taubah pindah ke musola. Betul. Ini jiwa kita ini begini. Apalagi ketika kita sembahyang tarawih umpama di masjid umpama Al-Maghfirah di samping itu, di luar komplek Kaping Polri sini, di sana udah nyebut itu Amirul Mukminin Sayyidina Utsman Ibnul Affan radhiyallahu anhu. Nah, itu saya ngisi di sana. Itu Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di Masjid At-Taubah baru mulai. Sallu sunatan tarawih raka'ataini jami'ah rahimakumullah. Saya yakin jamaahnya gelisah. Kenapa? Karena masjid musola tetangga udah mau habis pagi. Kita baru mulai. Itu hati kita gerendeng. Apa gerendengnya? Kelamean tadi pengumumannya lama bener, apa jadi disebutin? Betul? Betul. Apalagi tadi buka puasa cuman lontong doang, bakwan atau metes manis cuma setengah. Nanti dah terusin makannya habis bayang isya. Sholat tarawihnya lambat bener. Itu takbirnya gemeteran. Allah gemeteran. Lu ngapa gemeteran? Masih lapar ji. Pala gue puyeng. Mengapa belum makan? Lontong doang atuh. Sebab orang kita itu kalau belum kena nasi belum makan. Sedangkan lontong kan terbuat dari nasi, dari beras. Tapi bukan nasi, belum makan kita. Teman-teman saya nih, ketika saya belajar di Yaman, di Hadramut sana, itu kan orang Yaman, orang Arab kalau pagi kan makan roti. Makan apa? Makan roti pakai keju, kadang campur kurma, ame madu, minumin susu. Itu orang kita, walaupun roti emplengan yang gede dimakan itu, tetap aja jam 9, jam 10 lapar. Lu lapar? Lapar gua. Mau nasi? Belum kena nasi. Belum kena nasi. Begitu juga kita di sini nih, ya kan? Pagi makan Indomie 2, telurnya 2, sawinya setengah kilo. Jam 10 lapar, udah makan belum? Mana Indomie doang. Tuh. Orang kita kalau belum kena nasi belum makan. Itu cuma nyemil ya. Tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah di bulan Ramadan. Apalagi di penghujung bulan Ramadan, i'tikaf kita di Masjid At-Taubah ini, enggak semua orang bisa panggilan Allah Ta'ala, bisa duduk seperti kita ini. Ini suatu kemuliaan, penghormatan dari Allah Ta'ala. Allah panggil hati-hati manusia untuk datang ke masjid ini. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah asa yakuna minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, ia tidak takut kecuali hanya
Allah. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail rawahu Muslim. Afdalus siyam, paling utamanya puasa sesudah Ramadan, puasa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan paling utama solat ba'dal faridah adalah solat di waktu malam. Jadi paling afdolnya puasa sesudah puasa Ramadan adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk puasa Yaumul Arafah ataupun puasa Tasu'a dan puasa Asyura tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, ataupun puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Allah Daud, beliau melaksanakan ibadah puasa itu sehari puasa, sehari tidak. Nabi Allah Ibrahim melaksanakan ibadah puasa dahar, puasa sepanjang masa beliau tiap hari puasa, kecuali puasa yang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa seperti Idin, puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Tuh puasanya Nabi Allah Ibrahim, puasa Nabi Allah Ibrahim. Nabi melaksanakan ibadah puasa, ada puasa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti tadi itu, puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura, puasa Rajab dan puasa bulan Sya'ban. Dan Nabi puasa ada lagi puasa tahunan, ada lagi puasa bulanan. Ayyamul Bid, Lailatul Su'ud, pada tanggal 13, 14, 15. Ada puasa akhir bulan tanggal 28, 29, 30. Ada lagi Nabi puasa mingguan, hari Senin dan hari Kamis. Ternyata sumber penyakit di dalam diri kita dengan sebab pola makan yang salah. Sumber penyakit yang mengrogoti tubuh kita dengan pola makan yang salah. Pola makan yang salah. Kenapa orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang, apalagi di perkampungan? Umur 70, 80 tahun masih nandur, tahu nandur? Masih macul. Ngangkat padi 50 kilo kuat. Masih macul. Karena pola makannya yang benar. Makanan memang dari hasil bumi. Sekarang di tempat kita semua makanan mengandung formalin. Itu barang pengawet. Banyak gak pengawet-pengawet? Padi disemprot, benar gak? Sayur-sayuran disemprot. Sayuran yang tidak mengandung formalin cuma 2 doang. Toge. Apaan? Toge ame bayem. Kangkung. Itu nggak disemprot. Makanya sehat orang dulu makannya gituan. Ikan asin dia apain? Formalin ikan asin, ikan jambrong, ikan peda diformalin. Makanya banyak penyakit yang menyerang di tubuh kita dengan cara pola makan yang salah. Ketika orang punya penyakit parah, punya penyakit kanker, itu tidak ada obatnya. Tidak ada dengan pola makan yang salah, yang berlebih-lebihan.
ternyata ilmuwan para barat, ilmu medis, itu penyakit yang kronis yang tidak bisa diobati, cara pengobatannya itu gampang dan mudah, adalah untuk berpuasa 1 minggu 2 hari, 1 bulannya 8 hari. Itu obat yang bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Ilmuwan barat ini, mereka mengambil metode ilmu medis ini di dalam Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadisnya, sumu patasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Sumu patasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Jadi orang yang puasa dia akan sehat, karena dari Nabi besar Muhammad SAW, shadiqul masduq, orang yang sangat terpercaya. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengucapkan bukan datang dari hawa nafsunya, tapi datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalus salat ba'dal faridati salatul lail, paling utama salat sesudah salatul fardu adalah salatul lail, salat di malam hari, yakni salatul tahajud. Dikatakan salat tahajud adalah salat yang dilakukan di malam hari sesudah melaksanakan salatul isya. Dikategorikan adalah salatul tahajud. Salat semoga apa yang disampaikan daripada beliau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kalau masih kurang jelas daripada perkataan beliau, bisa cek YouTube-nya Muallim Ahmad. Itu channelnya namanya Muallim Ahmad Fikri. Mohon di subscribe, like,